Program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, Anda tetap dapat saksikan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di channel Komisi 3 DPR RI atau YouTube DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 7 DPR RI berharap adanya dukungan dari Amerika Serikat dalam transfer teknologi terkait transisi energi dan percepatan industri kandungan dalam negeri guna mewujudkan realisasi target Indonesia dalam pengurangan emisi. Komisi 7 DPR RI menerima courtesy call atau kunjungan kehormatan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diwakili oleh Sandy Lin sebagai Kepala Bagian Lingkungan, Sains, Teknologi, dan Kesehatan. Pertemuan ini membahas roadmap transisi energi dan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan yang sedang dibahas oleh Komisi 7 DPR RI. Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno mengungkapkan target Indonesia dalam mengurangi emisi sudah sejalan dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Untuk itu, ia berharap adanya dukungan dari Amerika Serikat dalam transfer teknologi terkait transisi energi dan percepatan industri kandungan dalam negeri yang saat ini masih rendah. Ia menyampaikan target penggunaan energi baru dan terbarukan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 25%. Ya, lebih pada bertukar pikiran, perkembangan terakhir, dan juga rencana untuk agar pemerintah Amerika lebih juga memberikan dorongan kepada industri di Indonesia, terutama industri kesehatan yang memang kita inginkan, termasuk juga industri yang sifatnya lebih high-tech dalam rangka untuk mempercepatan industri kandungan dalam negeri dalam rangka kita melaksanakan transisi energi. Kalau transisi energi ini juga pasti akan banyak membuat peralihan energi dari misalnya diesel, dari batu bara menjadi solar, ya, angin dan lain-lain, yang mana kandungan dalam negeri masih rendah sekali. Nah, ini yang kita minta supaya kita juga bisa diberikan dukungan energi, dukungan transfer teknologi untuk itu. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai restrukturisasi Badan Riset dan Inovasi terkait kelembagaan dan rencana pengembangan riset, di mana pernah terjalin nota kesepahaman antara pemerintah Amerika dan Indonesia terkait hal tersebut yang rencananya akan diperbaharui. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berharap rancangan Undang-Undang 8 Provinsi dapat segera disahkan dalam rapat paripurna. Adapun pembahasan rancangan Undang-Undang 8 Provinsi di Komisi 2 sebelumnya tetap mempertimbangkan karakteristik wilayah agar dapat berkembang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan disertai pengelolaan yang berkelanjutan. Komisi 2 DPR RI menyetujui 8 rancangan undang-undang tentang 8 provinsi, yaitu Provinsi Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, dan Kalimantan Tengah, dan nantinya akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna yang akan datang. Dalam raker bersama jajaran Komite 1 DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, seluruh fraksi sudah menyetujui rancangan Undang-Undang 8 Provinsi, termasuk juga DPD RI dan pemerintah, sepakat untuk meneruskan pada pembicaraan tingkat 2 di paripurna. Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, DPR RI berharap pengelolaan dan pengembangan potensi daerah mempertimbangkan karakteristik wilayah agar dapat berkembang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan disertai pengelolaan yang berkelanjutan. Jadi setelah hari ini nanti kita akan kirim surat ke pimpinan untuk segera diagendakan. Nah, ini 8 undang-undang ini melengkapi 12 undang-undang sebelumnya. Jadi kami sudah agendakan selama 2 tahun terakhir ini untuk menyelesaikan 20 provinsi dan 254 kabupaten kota yang selama ini dasar undang-undangnya masih bukan Undang-Undang 1945, jadi Undang-Undang RIS, ya. Dan kemudian mereka itu ada yang pembentukan provinsi kabupaten kotanya bukan berdasarkan satu undang-undang sendiri. Sementara kan amanat Undang-Undang 1945 itu disebutkan bahwa satu provinsi itu harus diatur oleh satu undang-undang, satu kabupaten satu undang-undang, satu kota satu undang-undang. Lebih lanjut, Ahmad Doli mengatakan setelah rampung, seluruh undang-undang wilayah kabupaten kota dan provinsi akan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.
Halim dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di Jalan Nasional Jambi, Komisi 5 DPR RI berharap adanya kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin investasi bagi pengusaha tambang. Persoalan kemacetan yang luar biasa di Jalan Nasional Jambi diakibatkan Jalan Nasional Jambi yang dilalui truk pengangkut batu bara. Kepadatan angkutan batu bara di Jambi yang melebihi kapasitas jalan dinilai telah menyebabkan kerusakan jalan. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 5 DPR RI Bakri dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dirjen Kementerian Perhubungan Darat Kemenhub, Gubernur Jambi untuk membahas persoalan Jalan Nasional Jambi di ruang rapat Komisi 5 Komplek Parlemen Senayan belum lama ini. Batu bara ini ada 2 pelabuhan, yang satu mengarah ke Sumatera Barat, yang satu mengarah ke Talanduku. Niaso. Jalan dari Batanghari Sarulangun menuju Pelabuhan Talanduku ini boleh dikatakan itu melewati dalam kota semua, Pak. Dari Sarulangun melewati Batanghari. Batanghari itu tengah kota, Pak. Tengah kota jalan nasional semua. Kira-kira perjalanan 1 jam masuklah yang namanya Muara Jambi. Perbatasan. Dari Muara Jambi ini sudah masuk ke dalam kota. Lalu yang namanya melewati jalan lingkar, Bendano. Terus lari ke Kepala 10, Lingkar Selatan, Jalan Baru ke Talanduku. Jadi semuanya melewati jalan nasional yang posisinya itu di tengah kota. Nah, di tengah kota. Oleh sebab itu, saya pikir ini pun juga pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi, termasuk pelabuhan-pelabuhan batu bara yang ada di sekitar pinggiran Sungai Batanghari, Talanduku itu juga sebenarnya sudah tidak cocok tempatnya di situ. Harus sudah pindah. Dalam rapat tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengungkapkan izin investasi yang keluar untuk pengusaha tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga ia beralasan hal ini menjadi penyebab pihaknya tidak bisa berbuat banyak dalam mengantisipasi macet panjang. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. RI resmi mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa 21 Maret 2023. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pasca Perpu Cipta Kerja disahkan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengunggah meme animasi sebagai bentuk kritik atas langkah Dewan menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI tentu terbuka dan tidak anti kritik terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Dalam rapat paripurna masa persidangan 4 tahun sidang 2022 hingga 2023, DPR RI mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebelum disahkan pada rapat paripurna, Badan Legislasi DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian yang mewakili pemerintah untuk mendengarkan alasan pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Selain itu, Balik DPR RI mengundang akademisi dan pakar untuk mendengarkan masukan sebagai pertimbangan Balik memutuskan menerima ataupun menolak Perpu Cipta Kerja. Hal ini juga sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pembahasan undang-undang.
Sesuai amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. RDPU, jadi kita mendengar pakar. Ini kan tadi saya katakan, kita harus objektifkan alasan subjektivitas Presiden tadi terkait dengan alasan kegentingan yang memaksa. Nah, dari sudut pandang itu kita harus minta dalam posisi menurut pandangan para pakar maupun yang kita undang nanti itu, apakah memang alasan yang ada di undang-undang di Perpu ini itu cukup beralasan untuk diajukan sebuah Perpu atau tidak. Nah, itu gunanya kita undang pakar, ahli-ahli hukum. Dalam perkembangannya, pembahasan Perpu Cipta Kerja mengalami perubahan, yaitu Pasal 64 tentang alih daya atau outsourcing, Pasal 67 tentang perubahan frasa cacat menjadi disabilitas, Pasal 1 ayat 10 mengenai perluasan pemberi fatwa halal, dan Pasal 40A tentang pengelolaan sumber daya air. Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memberikan kesempatan bagi anggota DPR RI untuk menyampaikan pendapat. Meski diwarnai penolakan dari dua fraksi, rapat paripurna DPR RI tetap kondusif dan quorum untuk memutuskan DPR RI menerima Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ada sedikit beberapa perbaikan yang terkait dengan pertama, ketenaga kerjaan. 1. Alih daya outsourcing, Pasal 64, mengatur kembali ketentuan mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, alih daya atau outsourcing untuk jenis pekerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Perubahan frasa cacat menjadi disabilitas, Pasal 67. Perubahan frasa penyandang cacat menjadi disabilitas, di mana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. Perpu Cipta Kerja merupakan pelaksanaan konstitusi atas kewenangan atributif Presiden berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengajukan Perpu Cipta Kerja ke DPR RI dalam rangka mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU 18/2020 atas pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Amar putusan antara lain memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK diucapkan. Dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut telah dilakukan A. Penetapan Undang-Undang nomor 13 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi bermakna. Pasca Perpu Cipta Kerja disahkan, BEM UI menyampaikan kritikan terhadap DPR RI dengan mengunggah BIM di media sosial. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI tentunya terbuka dan tidak anti kritik terhadap seluruh aspirasi masyarakat. Mekanisme penyampaian kritik pada DPR RI secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 dan Persekjen Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengaduan masyarakat terhadap kinerja Setjen DPR RI. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan masyarakat dalam menyampaikan partisipasinya terhadap proses pembentukan perundang-undangan, yaitu datang langsung ke DPR, menggunakan media, dan mengirimkan surat resmi kepada bagian humas atau bagian pengaduan masyarakat Setjen DPR RI. Tentunya dengan tetap berada dalam bingkai hak asasi manusia, tidak melanggar etika akademik, dan tidak ada unsur penghinaan. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Joko Widodo menegaskan larangan buka puasa bersama atau bukber selama Ramadan 1444 Hijriah hanya berlaku bagi pejabat negara dan ASN.
Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan terkait larangan buka puasa bersama 2023 kepada pejabat hingga pegawai ASN. Baru-baru ini, menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengapresiasi larangan bukber tersebut. Namun Mardani mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan secara jelas terkait alasan dari larangan tersebut. Selengkapnya mari kita simak laporan rekan kami Nazia Sudirja. Yang diketahui bahwa baru-baru ini terdengar kabar bahwa terdapat larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan juga ASN. Nah, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa hal tersebut terjadi, maka kita akan langsung berbincang saja dengan salah satu anggota dari Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Mardani Alisera. Baik Pak, nah terkait dengan larangan bukber nih bagi pejabat negara dan juga ASN itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, yang pertama tentu kita harus melihat landasan dari kebijakan ini. Kebetulan belakangan ini ada banyak isu yang menimpa teman-teman ASN, quote and unquote pejabat ya. Mulai kasus di pajak, di bea cukai, beberapa kepala daerah ataupun sekda yang quote and unquote memamerkan kekayaan. Itu satu pukulan yang sangat berbahaya karena salah satu landasan kekuatan dan stabilitas negara itu adanya kepercayaan dari publik. Nah, dikhawatirkan dengan buka puasa yang selalunya ketika kita buka puasa ada suasana festif ya, suasana pesta, suasana riang gembira. Saat yang sama masih banyak masyarakat kita yang kena dampak pandemi belum selesai, kena resesi ekonomi, masih sangat berat sehingga kebijakan ini pandangan saya bisa dimaklumi untuk para pejabat dan pimpinan ya. Tetapi saya justru mendorong agar jangan cuma tidak buka puasa bersama, tetapi anggarannya disalurkan untuk membantu fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Ada banyak sekali masyarakat yang sekarang sedang membutuhkan. Jadi saya apresiasi terhadap aturan ini, tapi ini tidak berlaku buat masyarakat. Misal RT, kemudian keluarga besar, kemudian masjid, ormas mau bikin buka puasa boleh. Tetapi khusus untuk pejabat, mereka yang menjadi rujukan, kebijakan ini pandangan saya dimaklumi, tapi lebih efektif lagi, lebih bermanfaat lagi kalau anggarannya diberikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Berarti ini larangan ini benar-benar tidak boleh sama sekali diadakan buka puasa bersama. Namun kemudian kalau misalkan buka puasa bersamanya dilakukan secara sederhana itu tetap tidak boleh, Pak? Bagaimanapun sederhananya buka puasa tetap kita orang timur. Ya nggak bisa namanya buka puasa bersama cuma minum, cuma korma, pasti ada makanan. Dan ketika foto-foto itu menyebar, ini bukan tentang sederhana atau tidak. Pandangan saya ini tentang psikologi masyarakat yang memang sangat perlu untuk dirawat oleh pemerintah. Jadi kebijakan ini buat saya tidak melarang masyarakat kecil dan masyarakat umum berkumpul, tidak. Tapi ini lebih kepada ayo mereka yang pejabat pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat daerah jaga diri, layani masyarakat hatinya. Nah, kemudian untuk dari Komisi 2 sendiri, langkah untuk mengawasi agar ini tetap berjalan ini seperti apa nih Pak? Tentu ini bukan aturan yang berakibat kepada pidana. Artinya mereka yang melakukan buka puasa harus diproses hukum, tidak. Tetapi edukasinya, sosialisasi harus digalakkan. Termasuk apa landasan dasarnya. Buat saya Pak Jokowi kurang, harusnya Pak Jokowi berikan kenapa alasan ini keluar.
yang terjadi cuma ada selembar kertas yang bikin rame dan itu tidak mengedukasi publik. Mestinya buka aja secara terbuka, saya sebagai presiden dengan ini melarang buka puasa untuk para pejabat pusat sampai daerah. Tapi masyarakat silakan. Nah, uangnya, anggarannya kita bantu buat fakir miskin yang memerlukan. Itu jauh, dasarnya apa? 1, 2, 3 dan itu bagus. Karena pada setiap kesempatan presiden itu bukan cuma kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi guru bangsa. Jadi pelan-pelan bangsa ini naik kelas. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Dan itu pemirsa, bincang-bincang saya dengan Bapak Mardhani terkait dengan larangan buka puasa bersama bagi pejabat negara dan juga ASN. Dan tadi disampaikan memang larangan buka puasa ini dikhususkan untuk para pejabat negara, para pejabat tinggi dan juga para pejabat daerah. Dan masyarakat umum tetap boleh melaksanakan buka puasa bersama ini bersama rekan dan juga keluarganya. Dan itu tadi laporan saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Baik mirsa TVR Parlemen, mari kita simak apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini yaitu berita mengenai Komisi 3 DPR RI putuskan 3 Hakim Agung. Mirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Komisi 3 DPR RI telah mengambil keputusan terkait uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc dengan hasil yaitu 3 nama calon lolos sebagai Hakim Agung. Ketiga Hakim Agung tersebut yaitu Hakim Agung Kamar Perdata Lukas Prakoso, Hakim Agung Tun Luluk Tri Cahyaningrum, dan Hakim Agung Kamar Agama Imron Rosyadi. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menegaskan bahwa ketiga nama tersebut sudah dimusyawarahkan secara bersamaan dan bijak, serta dengan adanya sikap dan usulan setiap fraksi. Namun di lain sisi, adapun Hakim ad hoc untuk Pengadilan HAM, Komisi 3 DPR RI tidak memutuskan satu nama pun untuk dipilih. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan yaitu ketiga nama kandidat ke Hakim ad hoc Pengadilan HAM yang diajukan Komisi Yudisial tidak ada yang layak untuk dipilih karena tidak punya pengalaman dalam penanganan HAM berat. Baik mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu berita mengenai Komisi 2 DPR RI mengkritik Bawaslu terkait putusan Partai Prima. Mirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri pada 27 Maret 2023, Komisi 2 DPR RI mengkritik putusan Bawaslu yang memenangkan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai putusan Bawaslu tersebut semakin menunjukkan ketidakpastian dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini dikarenakan Partai Prima sudah pernah memenangi sengketa proses dan diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen persyaratan administrasi, tetapi hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Doli juga khawatir hal ini menimbulkan ketidakpastian yang justru membuat ketidakpercayaan publik pada penyelenggara pemilu. Kredibilitas penyelenggara harus diperkuat dengan memastikan seluruh pihak menjalankan tugasnya secara profesional. Baik mirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini
yang membahas terkait dengan Komisi 3 DPR RI putuskan 3 hakim agung, dan juga berita yang kedua yang membahas terkait dengan Komisi 2 DPR RI mengkritik Bawaslu terkait putusan Partai Prima. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.